Oke, halo semuanya. Pernah tidak kalian saat pulang kerja rasanya seperti baru selesai lomba maraton, atau kepala kalian sakit, badan pegal, dan pikiran tidak pernah bisa dikontrol? Kalau iya, itu bisa jadi tanda kamu lagi stres karena pekerjaan. Tapi tenang, kamu tidak sendirian. Banyak orang juga atau banyak pekerja di luar sana yang juga mengalami hal serupa, bahkan mungkin lebih parah. Dan di video ini kita akan bahas kenapa stres kerja bisa muncul, apa penyebab utamanya, dan yang paling penting bagaimana cara kita bisa mengelola biar tidak semakin burn out. Santai saja karena pembahasan kita kali ini tidak membuat pikiran tidak bisa dikontrol atau tidak membuat kepala sakit atau badan pegal-pegal. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Nah, yang pertama, apa itu stres pekerjaan? Nah, secara sederhana, stres pekerjaan itu adalah tekanan psikologis yang muncul karena tuntutan kerja yang berat, baik dari atasan, lingkungan, atau bahkan diri kita sendiri. Jadi teman-teman, gejalanya bisa bermacam-macam, mulai dari kelelahan, cemas terus-menerus, sampai sakit fisik seperti nyeri kepala atau gangguan pencernaan. Dan ini tidak bisa dianggap sepele. Karena apa? Karena stres kerja bisa berdampak langsung ke produktivitas dan juga kesehatan. Bahkan teman-teman, bisa bikin kita jadi kehilangan semangat saat bekerja. Nah, apa saja penyebab utama dari stres kerja? Di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama itu tekanan kerja yang berlebihan. Misalnya target yang tidak realistis atau jam kerja yang panjang. Yang kedua itu peran yang tidak jelas atau konflik peran. Karena kita bingung, sebenarnya tanggung jawab kita ini apa? Atau malah disuruh kita mengerjakan hal yang saling bertentangan dengan basic kita. Ada juga kurangnya dukungan sosial. Kalau tidak ada teman untuk kita bercerita atau atasan yang tidak bisa diajak diskusi, pekerjaan bisa terasa lebih berat. Selain itu, kontrol rendah terhadap pekerjaan. Misalnya, semua keputusan diambil atasan dan kita tidak punya ruang untuk menentukan cara kerja kita sendiri. Selanjutnya ada satu model penting untuk memahami stres, yaitu Person Environment Fit atau PAV. Jadi intinya stres terjadi kalau adanya ketidaksesuaian antara kemampuan kita sebagai pekerja dengan tuntutan dari pekerjaan kita. Contoh kecilnya, kita diminta untuk mengoperasikan software baru, tapi kita tidak pernah diberikan pelatihan. Contoh lainnya, kita diberikan tugas untuk membawakan materi atau pelatihan dan menggunakan materi bahasa Inggris, tapi kita tidak pernah diberikan pelatihan untuk berbahasa Inggris. Nah, itu bikin kita merasa kewalahan dan akhirnya bisa menyebabkan stres. Lalu ada juga model lain yang sangat relevan, yaitu Demand Control Model atau model permintaan kontrol. Nah teman-teman, model ini bilang bahwa stres paling berat muncul kalau kombinasi ini terjadi antara tuntutan kerja yang tinggi ditambah kontrol yang rendah. Coba teman-teman bayangkan saja, tugas yang menumpuk, deadline yang mepet, tapi kita tidak punya wewenang untuk mengatur cara kerja kita. Solusinya apa? Pekerja perlu diberi otonomi atau ruang untuk mengambil keputusan, dan tentu saja perlu juga dukungan sosial atau dari atasan. Nah, untuk dukungan sosial sendiri itu sangat penting karena dukungan dari rekan kerja dan atasan itu sangat berperan krusial atau perannya sangat krusial. Jadi dengan adanya dukungan, kita merasa dihargai dan tidak sendirian untuk menghadapi tekanan. Tapi kalau dukungan itu tidak ada,
tekanan sekecil apapun bisa terasa berat sekali. Maka dari itu, penting untuk membangun budaya kerja yang saling mendukung. Itu sangat penting. Baik, di sini materi yang berikut. Pada slide yang ke-7 kita akan masuk dalam mengukur stres kerja. Nah, lalu bagaimana cara mengukur stres kerja? Di sini ada beberapa hal alat ukur yang sering kita pakai, yaitu yang pertama Job Stress Survey atau bisa dengan kata lain JSS. Nah, alat ini menilai seberapa sering dan beberapa intens tekanan kerja yang dirasakan. Yang kedua itu Occupational Stress Indicator. Nah, alat ini memberikan gambaran menyeluruh tentang stres kerja seseorang. Ya baik, di sini materi berikut itu adalah pencegahan, yaitu stres kerja itu nyata dan bisa mengurangi kesehatan secara performa kerja. Nah, tapi kabar baiknya stres bisa dicegah dan dikelola asalkan tekanan kerja yang dikurangi, pekerja diberi lebih banyak kontrol atas pekerjaannya, dan lingkungannya kerja memberi dukungan sosial yang cukup baik. Baik, mungkin ini penutup dari video kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini membantu kamu untuk memahami lebih dalam tentang stres pekerjaan dan cara mengelolanya.